Takut. Nih, gold. Kalau enggak ada namanya kita. Buka aja, nggak usah takut. Astagfirullah. Suka takut. Ini bioteknologi. Bicara education, environment. Kita. Oke. Gold! Yeay, gold! Sumpah gold! Coba lihat. Sumpah gold! Lihat. Sabar. Si aku kok tidak itu? Masa? Nih, Eliza. Gold! Gold! Akhirnya. Harus keluar cepat sekarang. Orang apa nangis? Jangan nangis. Nangis gue nangis. Kita dapat gold. Yes. Jujur. Itu nggak jalan loh. Nanti kita kelihatan kayak. That's right. It's an first time lagi, that's so cool. Kok jadi nangis sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Kembali lagi bersama saya Alika, tentunya dalam program Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi, tentunya juga menginspirasi. Nah pemirsa Berita Kota Makassar, dimanapun Anda berada, kalau biasanya aku ada di studio 1 Berita Kota Makassar, tapi kali ini saya menyasar salah satu sekolah terbaik di Makassar juga, namanya Madania Makassar School. Tentunya kali ini saya tidak sendiri ini di frame, Kak. Saya ini sudah rame-rame banget sama adik-adik SMP. Tentunya tak lain tak bukan, saya akan mengulik terkait dengan prestasi yang baru-baru dituai oleh adik-adik semua yang ada di sini. Pemirsa, kalau biasanya kalian suka makan buah delima, kan siapa yang nggak suka ya? Rasanya enak, manis juga, mungkin ada asam-asamnya sedikit, tergantung keberuntungan. Tapi kalau sudah makan kan kulitnya itu dibuang ya, itu hasilnya jadi limbah sampah. Tapi di tangan adik-adik SMP ini di Madania Makassar School ini, mereka mengubah itu menjadi salah satu produk yang tentunya itu bisa digunakan bagi manusia, masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Mengubahnya dalam produk deodoran. Wow, luar biasa. Seperti apa sih mereka sehingga punya ide seperti itu, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka mimpikan sehingga punya ide seperti itu, dan mereka bisa bawa ke kancah internasional dan mendapatkan sertifikat dan juga dapat gold medal. Seperti apa, kita present bersama dulu untuk teman-teman. Halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini gimana? Baik. Oh, baik ya, oke. Saya mau mempersilakan mereka perkenalan diri dulu masing-masingnya, pemirsa ya. Dimulai dari kayaknya ini di samping saya adalah ketuanya. Silahkan. Halo, nama saya Eliza Nisrina Fatiaziz, boleh dipanggil Eliza. Salam kenal. Kelas berapa Eliza? Kelas 9. Kelas 9. Oke, selanjutnya boleh. Halo, nama saya Muhammad Farid Fuad, bisa dipanggil Rio. Kelas 9. Oke, di sampingnya. Halo, perkenalkan nama saya Nur Nazifa Ramadhani Salman, biasa dipanggil Ziva, saya dari kelas 8. Oke, sampingnya. Halo semuanya, nama saya Talita, Andi Ayun Talita Masyida Rizky, biasanya dipanggil Talita dan saya dari kelas 7. Oke. Halo semuanya, saya Andi Nuriwan Mualim Mukhtar, biasa dipanggil Ikhwan, saya dari kelas 8. Oke. Halo semuanya, saya Nadia Hafizah Salsabila, biasa dipanggil Nadia, dan saya dari kelas 9. Oke. Semuanya ya sudah perkenalan diri teman-teman. Kalau ada yang kenal silahkan komen. Fansnya siapa silahkan komen seperti itu. Mereka ternyata tergabung dari kelas 1, kelas 2 hingga kelas 3 ya. Pokoknya semua beragam. Mereka bukan langsung teman kelas, langsung teman grup, ternyata mereka beda-beda. Itu yang membuat kita penasaran, kok bisa kalian tiba-tiba dengan kelas yang berbeda, kelas 1, 2, 3, tapi bisa tergabung dalam satu grup ini, namanya The Five ya? Iya. Boleh dijelaskan Ibu Ketua? Awalnya yang mulai untuk ada kayak inspirasi untuk ikut lomba ini tuh awalnya saya dan Nadia. Oke, kita kenal memang sama Nadia? Iya. Teman kelas? Teman kelas. Bestie? Iya. Oke. Terus?
Terus setelah itu kita usulkan ke Pak Rizwan ide kita buat ikut kompetisi ini. Oke, nama kompetisinya apa sih? World Young Inventors Exhibition. Oh, seperti apa itu? Dia Mungkin itu pemirsa mau tahu ya. ada lomba kompetisi inovasi yang diikuti oleh sekitar 17 negara. Oke, kamu dapat informasi ini dari mana? Nadia. Nadia boleh dijelaskan gimana ceritanya Nadia? Mimpi kah atau gimana kah? Atau scroll TikTok sambil rebahan gitu? Ya awalnya sebenarnya scroll TikTok tiba-tiba nemu salah satu orang yang dulu ternyata pernah ikut lomba yang serupa. Nah kemudian karena saya tertarik dengan lombanya, akhirnya saya ajak Eliza untuk ikut lomba ini. Saya bilang ke Eliza, ayo kita ikut lomba ini. Nah lalu kemudian kita usulkan ke Pak Rizwan. Nah lalu setelah itu kita ajaklah Ziva untuk menjadi anggota tim kita. Why? Kenapa kamu memang sebelumnya kenal sama Ziva? Nah, karena Ziva ini di sekolah dikenal sebagai orang yang berprestasi ya, analisisnya bagus. Nah, jadi akhirnya kita memilih Ziva untuk menjadi tim kita. Oke, kira karena suaranya bagus Ziva kan, Ziva Magnolia bukan ya? Oh iya, oke. Next, terus setelah Ziva, ini kan banyak ya. Terus gimana lagi lanjutannya? Nah, setelah kita merekrut Ziva sebagai anggota tim, akhirnya kita diskusi lah tentang ide-idenya kan. Berarti bertiga dulu nih diskusi? Ya, awalnya diskusi bertiga dulu, pikirin idenya dan segala macamnya. Nah, setelah kita mendapatkan idenya, baru kita mengundang mereka bertiga, Rio, Talitas, dan Ikhwan untuk ikut dengan tim kami. Mengundang secara personal? Kalian juga, Nadia juga kenal gitu? Iya. Terus? Kenapa pilih mereka juga? Ziva kan terkenal nih, banyak prestasinya, tapi Rio, Talita, Ikhwan, kayak gimana? Track record mereka? Karena mereka bertiga ini pintar semua dalam berbahasa Inggris, bagus dalam berbahasa Inggris, public speakingnya bagus. Dan kebetulan disarankan juga dengan kepala sekolah kami untuk memilih mereka bertiga. Akhirnya klop deh, kalian berenam. Sebenarnya The Six nggak sih? Oh, The Five. Ada ceritanya lagi. Ada cerita. Siapa nih yang mau cerita? Tadi kan sudah. Yang lain nggak mau cerita? Kamu mau? Iya. Boleh. Talita boleh. Si paling bungsu ya di sini ya. Oke. The Five itu kan 5 ya. Kalian kan berenam. Biasa nama grup itu kan berdasarkan jumlah membernya. Tapi kok The Five? Jadi kalau kita translate 5 ke dalam bahasa Indonesia itu 5. Iya. Kalau kita gabung the sama 5 jadi the 5. Oh iya, sederhana itu ya. Iya. Tapi menurut kalian ini kan biasanya kita kalau pikir nama grup itu pikir yang paling unik apa. Kenapa kalian mikirnya ini yang paling terbaik sih gitu? Talita. Kalau saya kurang tahu karena saat proses bikin nama saya tidak ada. Oke, siapa paling yang ada yang bisa menjelaskan lebih detail? Kakak Eliza silahkan. Awalnya juga dari asbunnya Nadia juga. Oh, asbun yang membawa berkah ya. Karena awalnya kita juga bingung, sempat ada nama-nama lain, ada Deo 5. Oke. Nama-nama yang agak lebih ada ilmiahnya, tapi Nadia tiba-tiba bilang The 5 karena The 5. 5 itu 5. Iya, jadi The 5. Sederhana seperti itu pemirsa. Tapi walaupun namanya sesederhana itu bekal dari Asbun, tapi ternyata kalau misalnya ini sudah menjadi jalan takdir dan juga kalian berproses dengan baik, optimal, hasilnya ada ya. Eliza ya, bangga banget pasti jadi ketua tim. Tapi sebelumnya kamu kan kamu yang merencanakan berdua nih. Eliza sama Nadia merencanakan untuk ikut ini. Memang kalian suka ikut seperti ini atau first time nih? Kita kebetulan first time, cuman kita juga banyak mimpi-mimpi kayak buat kuliah ke luar negeri dan lain-lain. Jadi mungkin ini salah satu jalannya, stepnya gitu. Berarti kalian berdua punya mimpi itu? Iya. Oke. Itu dari mereka berdua. Kalian nih teman-teman yang tadi direkrut nih sama mereka berdua, punya mimpi seperti itu juga nggak? Alhasil kalian ingin bergabung. Talita paling nganggu, kenapa Talita? Jadi kan kalau bisa bilang saya bersaudara, saya yang kalau bisa dibilang prestasinya ya oke, tapi saya orang yang lebih pendiam gitu. My parents itu pun pas saya masuk ke tim, orang tua aku bertanya, kok bisa ikut? Emang kamu pintar?
Oke. Jadi kamu diragukan nih sama orang tua kamu? Bukan diragukan, tapi kayak kaget aja karena saya orangnya kan jarang ngomong ke orang tua. Nilai pun kadang saya nggak ngomong karena orang tuaku oke sama nilainya. Oke. Tapi adik-adikku pun bilang, ih kok kakak bisa ikut? Oke. Ternyata perasaan kakak nggak pinter sains deh. Tapi kenapa? Ya kan bisa, kan kakak I'm good at English and awal mulai itu masuk karena dibilang ideku kreativitas and public speaking English kok bagus. Oke. Tapi kamu juga punya mimpi gak sama kayak Kak Eliza sama Nadia, karena ini step untuk mereka bisa ke kuliah ke luar negeri nanti. Kamu punya mimpi itu juga nggak? Saya punya mimpi juga kuliah di luar negeri. Saya juga mau jadi, saya itu pas SD dia sudah bilang saya SMP mau jadi anak berprestasi. Oke. Dan dengan jalan ini, iya. Ziva ya, kayak Ziva, kamu role modelnya Ziva. Saya bilang deh keren-kerennya kakak-kakak SMP. Oh iya. Oke, kayak gitu. Oke, itu alasan kamu ya. Oke, boleh. Dan FYI pemirsa, mereka ini tadi kami sudah ngobrol sama Pak Rizwan ya. Pak Rizwan selaku pembina ya, pendamping. Ya, pembimbing. Oke, pembimbing mereka untuk grup kali ini The Five. Mereka bilang mereka ini berenam ini semuanya punya kelebihan masing-masing. Ada Ivan, dia sport gitu ya. Punya gitu, Nadia, apa tadi? Public speakingnya bagus. Talita, speaking Englishnya wow, luar biasa. Terus Ziva yang punya banyak prestasi yang sebelumnya sudah sering menginjakkan kaki di kancah internasional ya. Dan Rio walaupun diam-diam tapi menghanyutkan ternyata pemirsa karena dia kreatif juga nggak? Lumayan. Oke, kelebihannya Rio apa menurut ketua nih? Apa ya? Kita kenal dulu sama mereka ya. ini ya. Ya, Inggrisnya bagus. Terus sportnya juga bagus. Dia main bola, main basket juga. Tapi di ajang ini apa perannya? Dia diam-diam menghanyutkan, betul? Iya, dia diam-diam kayak mendalami tentang inovasi kita. Betul Rio? Gimana? Iya, kayak gimana Rio? Kita ini maksudnya supaya bincang-bincang dulu. Pemirsa ini mau tahu kalian ini anak-anak berprestasi ini seperti apa sih sebenarnya sebelum kita masuk ke intinya ini ya. Oke, Rio. Betul nggak yang disampaikan tadi Ibu Ketua Eliza ini? Kalau kamu diam-diam kok, kenapa diam-diam? Karena memang saya dari dulu pendiam. Iya. Tapi kalau diajak bicara bisa mengeluarkan ide lah. Iya. Peran kamu dalam grup ini seperti apa? Ada itu nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Kenapa? Menghias stand. Oke, bagus. Kalau nggak ada dia nggak terhias loh ya. Pasti teman-teman nggak tertarik loh ke standnya gitu ya. Terus? Dan membantu apa tuh? Presentasi. Oke, susah banget ya dijelasin dengan kata-kata karena kamu bekerja dengan hati. Oke. Itu Rio. Iwan, diam-diam, jangan sampai juga pendiam ya. Kalau Iwan gimana perannya? Saya perannya di sini tuh kemarin saya membantu panggil pengunjung. Oh iya. Kalau nggak ada dia nggak terpanggil tuh ya. Jadi pengunjung dari berbagai negara saya panggil dan juga tuh saya perhatikan kan ada name tag-nya ya. Jadi kalau misalnya warna merah itu artinya dia trade visitor, dia kayak investor gitu. Jadi itu yang saya lihat, kalau ada yang warna merah-merah itu yang saya panggil. Bagus, kamu bagus ya jadi tim humasnya gitu ya supaya mereka tertarik. Kamu lihat peluang, wah ini ada yang bagus investor ya gitu ya. Jadi kamu tarik seperti itu. Jadi kalau nggak tanda investor kamu nggak panggil? Ada beberapa yang saya panggil juga, ada juga beberapa yang datang sendiri.
Keren sih. Nggak merasakan ditolak ya. Iya, Oh, udah tolak ya. ada juga beberapa orang yang Tolak. kayak tidak terima kasih gitu. Oh, tapi lebih banyak diterima daripada Iya, ditolak. iya. Oke. Luar biasa, kalian tentunya ternyata mereka ini punya peran masing-masing pada saat kemarin mereka 1 mingguan ada di Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur, Malaysia untuk ini, dan mereka bekerja dengan baik walaupun ada yang bekerja dari hati, tapi itu sangat penting ya. Nah, ini kita masuk ya ke intinya karena saya sudah kenal kalian. Pada saat pengumuman nih kalian dapat gold medal ya. Iya. Ada yang menangis nggak? Ziva, saya tadi memang sudah melirik dia dan saya akan memberikan ini. Wah, kenapa kamu menangis Ziva? Padahal kamu udah sering loh. Apa karena sudah seringnya itu jadi, wah pokoknya peka banget nih perasaan. Ziva kenapa? Karena dari awal itu saya tegang sekali. Tegang. Wah, kenapa kamu tegang Ziva? Karena Hadap kamera sayang. Karena kenapa Ziva tegang? karena saya tidak pernah menyangka kita bakal menang. Oke. Dan ternyata kita menang. Tidak pernah menyangka kalau kita akan menang dan ternyata menang ya. Sebelumnya kan Ziva sering ikut terus dapat penghargaan juga, tapi kenapa kali ini tegang gitu? Biasanya juga tegang. Oh, biasanya juga tegang. Lebih tegang yang dulu atau yang pada saat ini? Kenapa sayang? Sama aja. Kata teman-teman kamu nangis. Nangisnya sedih, pasti nangis senang ya? Iya. Atau nangisnya karena melihat perjuangan kamu yang katanya dari bulan Januari ya? Iya. Merasakan itu lamanya, terus menang, kayak gitu? Iya. Atau boleh digambarkan perasaannya sayang? Ya nggak bisa ya, intinya nangis, saya nangis terharu. Yang nangis yang lain ada nggak lagi? Oh, Nadia. Why, kenapa Nadia nangis? Atau gambarkan aja gimana perasaannya pada saat itu? Nangis karena terharu lihat perjuangannya kita dari awal membuat produknya, memikirkan idenya, menghafal presentasinya, mendalami tentang produknya kita, dan ternyata semua perjuangan itu membuahkan hasil yang baik. Respon kalian pada saat menang ya itu kan nangis, loncat-loncat. Iya. Oh ya, videonya, video kayak gimana itu boleh digambarkan? Jadi kan pengumumannya itu dia kayak form. Nanti kita tampilkan videonya ya pemirsa, boleh dikirim ya nggak? Boleh ya? Boleh, oke. Bagaimana Dia gambarnya kayak aja? file, terus banyak daftar nama-nama, terus sesuai bidang. Kebetulan kita bidangnya di personal care. Nah, terus pas masuk di personal care, nama kita ada urutan kedua. Oh gitu. Ya, Terus? awalnya cuman lihat namanya, terus pas di sampingnya tiba-tiba dapat gold. Oke, jadi pasti kayak riang gembira. Yang paling tinggi loncatannya siapa? Siapa ya? Siapa? Talita. Oh, Talita. Kayaknya paling bahagia ya, walaupun anak bungsu di sini, tapi wow. Tapi saya rasa semangat kalian kayaknya sama-sama pasti membara ya untuk itu. Dan pada saat pengumuman tidak menyangka ekspektasinya di luar ekspektasi. Wow, akhirnya membuahkan hasil. Oke. Ini kita penasaran juga, pemirsa juga pasti penasaran. Siapa di sini suka makan delima? Kenapa akhirnya memilih ide pakai limbah kulit delima itu? Memang ada di sini yang suka makan delima, sehingga limbahnya dibuang saja daripada dibuang. Jadi kita buat inovasi. Atau gimana ceritanya? Didekatkan. Enggak juga sih ininya. Ceritanya awalnya karena kita lihat ada pernah sempat sekolah lain yang bikin deodoran spray juga dari buah maja. Nah, lalu akhirnya kita juga sempat kayak mungkin bisa kalau pakai buah yang lain gitu. Terus kenapa delima? Karena Nah, karena delima sendiri itu mengandung antibakterial seperti tanin, polifenol, flavonoid, dan ellagic acid. Nah, antibakterial itu sangat baik untuk mengurangi bau badan atau keringat saat beraktivitas. Tapi memang pilihnya mau buat inovasi deodoran ya? Iya, sebelumnya sempat ada ide-ide yang lain juga, cuma setelah kita berpikir panjang, akhirnya kita memilih delima ini. Memilih delima karena itu tadi ada kandungan-kandungan di dalamnya yang tentunya cocok untuk dibuat deodoran. Pintar banget ya kami sampai terpikirkan seperti itu ya. Ini pikir pakai delima pada saat sudah gabung 6 orang atau gimana? Saat itu pas kita masih 3 orang ya.
Iya, Masih 3 orang. Oke. Teman-teman yang lain mungkin komentar Rio. Pada saat tahu bahwa di tim kalian akan buat deodoran dari kulit delima seperti apa? Saya nggak ikut-ikut saja dengan Oh, oke. Ikut saja. Oke, tapi menurut kamu, wow keren ya kakak-kakak ya. Lighting ya? Ya, Oh iya. keren ya. Keren. Karena saya belum pernah lihat produk-produk yang memakai bahan yang Dibuangnya limbah gitu ya? limbah yang seperti ini. Oke. Jadi merasa bahwa wow. Iya. Ziva yang ikut pada saat proses brainstorming ide itu gimana melihat kayak ada ide pakai limbah kulit delima ini dijadikan deodoran, gimana Ziva bisa mengungkapkan, menilai itu hal yang luar biasa? Iya, Karena dengan itu kita bisa mengurangi limbah organik yang berpartisipasi dalam penghangatan global warming. Oke. Jadi ini bagus ya kalau buat deodoran pakai itu ya. Oke. Nah, keren. Berarti ternyata seperti itu ternyata awal mulanya sehingga kalian buat memikirkan bahwa limbah delima ini bagus sebagai. Tapi katanya saya dengar ada beberapa ide sebelumnya, ada sampai 7 kalau nggak salah ya. 7 ide. Yang lainnya itu apa? Maksudnya semuanya mau buat deodoran tapi dengan bahan yang lain atau apa tuh? Gimana? Jadi 7 ide yang kami maksud itu kita sempat mau buat vitamin atau suplemen untuk ibu hamil yang terbuat dari cangkang telur. Karena katanya cangkang telur tuh baik untuk tulang ya. Nah, lalu kita juga sempat mau buat alternatif bahan bakar bensin ya dari limbah makanan seperti jagung ya. Yang seperti itu. Kita juga sempat mau bikin parfum. Iya, parfum dari kulit. Iya, parfum dari kulit buah. Iya. Dan masih banyak lagi. Oke, masih banyak lagi dan semuanya bagus-bagus ternyata pemirsa ya. Tapi milihnya delima itu sendiri. Terus dapat limbah organik dari kulit delima ini di mana? Awalnya karena kita kan mau coba, jadi kita mau beli dulu delimanya. Oh gitu. Iya, kita beli delima. Terus jadi di sini makanya saya tadi bertanya, siapa di sini yang suka makan delima, buah delima? Jadi siapa yang kemarin waktu dibeli dia makan? Kita sih. Kita semuanya suka ya? Iya. Oke, seperti itu ternyata idenya didapatkan dari berarti kayak searching gitu. Iya. Oh, kirain mimpi tadi ya. Nggak dapat ya, bukan dari mimpi ya. Searching. Hasil semua setuju. Yes. Oke. Nah, setelah brainstorming ide itu di bulan 1 ya? Di bulan 1. Terus mengeksekusi itu semua sudah klop nih, 6 orang dalam 1 member. Bagaimana cerita kalian? Bikin produknya. Iya, kan setelah ada brainstorming, ada ide nih. Apa selanjutnya yang kalian lakukan? Selanjutnya kita masih ada bikin presentasinya dulu. Sudah klop nih 6 orang. Ya, oke, terus bikin posternya dan lain-lain. Terus beberapa hari sebelum kita berangkat, kita bikin produknya dulu. Oke. Ya, bareng-bareng. Iya, kayak Hamin 1. Iya. Berangkatnya kapan? Berangkatnya tanggal 15 Mei. Terus Hamin 1 yang kata Talita itu apa? Buat produknya? Buat produk yang kita bawa ke Malaysia. Oh, yang awalnya kan buat percobaan ya? Iya. Terus yang untuk bawa ke Malaysia Hamin 1 dibuat. Kenapa keteteran banget? Kenapa Hamin 1 gitu? Karena kita kelas 9 ada ujian praktek. Oh iya. Terus kita juga ada lingua vaganza. Kebetulan kita juga pulang dari kegiatan ekskursi. Apa itu? Itu semacam kayak study tour. Oh, itu untuk kelas keluar kota. Oh iya. Jadi kelas 9 doang gitu. Semuanya. Yeah. Oh, jadi mereka ini sibuk semua. Tapi karena ajang ini pokoknya harus bagaimanapun cara, walaupun Hamin 1 sebentar kita masuk ke situ bagaimana keteterannya, bagaimana bagaimana keteterannya kalian sampai Hamin 1 itu bisa membuat dan hasilnya optimal di sana ya. Karena pasti optimal dong ya, karena dapat gold medal itu tadi ya. Oke. Untuk teknis kalian ikut ini boleh dijelasin Eliza pada saat awal pendaftaran seperti apa tes-tesnya? Kata Pak Rizwan tadi katanya ada seleksi gitu ya. Iya, awalnya untuk
mengikuti pendaftaran seleksi itu kita harus ada prototype, kita harus ada apa kayak posternya juga, ada juga harus bikin video. Video tentang inovasinya. Gitu sih. Gitu. Terus nunggu pengumuman berapa lama? Pengumuman itu sekitar ternyata ada perpanjangan diperpanjang gitu. Jadi tanggal berapa waktu itu? Sekitar Februari. Dari Januari persiapan, Februari pengumuman. Nyangka nggak kalau akan lolos? Enggak sih jujur, karena kita awalnya cuman random aja buat ikut. Iseng-iseng kata Pak Rizwa tadi, iseng-iseng ikut. Iseng terus ternyata keterima. Oh. Kenapa Tarita? Nah dia yang bangun tidur buka email ternyata diterima. Kamu bukanya pada saat apa itu, subuh hari? Dini hari? Ya, jadi sekitar jam 3 subuh, itu subuh atau pagi? Jam 3 dini hari. Jam 3 dini hari tuh saya kan belum tidur. Kebetulan belum tidur. Terus saya iseng-iseng cek email karena kayak kok ini pengumumannya belum diumumin juga. Nah, ternyata sudah diumumkan sekitar 4 hari yang lalu tapi belum saya cek. Nah di situ saya agak takut sebenarnya mau buka emailnya itu, tapi setelah saya memberanikan diri akhirnya saya buka dan ternyata keterima. Nah, pada saat itu mereka berdua ini belum tahu kalau misal keterima. Mereka berdua siapa tuh? Rio? Siapa? Eliza dan Ziva. Oke. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memberitahu mereka itu di pagi harinya, betul. Nah, di situ saya sempat bohong ya kan ke mereka, bilang ini saya belum pernah buka itu, jadi kita belum tahu ya ini lolos atau enggak. Oke. Padahal kamu sudah tahu nih. Padahal saya sudah tahu sebenarnya. Nah, akhirnya setelah kita buka, kita seneng dong, loncat-loncat, teriak-teriak kayak yeay, keterima. Langsung dikasih tahu ke Miss Adel, Miss Fitri, Pak Rizwan yang kebetulan membimbing kita saat itu. Jadi totalnya lolos ya, tapi nggak expect sampai bisa lolos itu ya. Dan setelah lolos itu yang ini nih, yang ke Malaysia itu? Iya. Oh, oke. Nah, pemirsa pasti penasaran, kok bisa ada buah delima, kulit buah delima yang seharusnya dibuang saja jadi limbah organik yang tidak bisa dimanfaatkan lagi sama orang-orang yang mungkin tidak seperti kalian yang memikirkan hal itu, tapi kalian bisa seperti itu. Boleh dijelaskan siapa nih yang mau dijelaskan seperti apa nih produk kalian? Siapa yang mau menjelaskan yang bagian seperti itu? Siapa? Boleh? Siapa? Ikhwan? Boleh. Yang tahu lebih jelas terkait dengan produknya, boleh? Kita kayak demo produk gitu. Ya, prosesnya seperti apa sehingga dibuat jadinya deodoran yang ukurannya 70 ml itu. Boleh? Silakan. Di proses pembuatannya. Iya. Seperti apa? Jadi pertama yang dibilang tadi, kita sebagai percobaan kita beli buahnya dulu, terus isi buahnya kita makan, dan kulitnya kita keringkan. Ini kita keringkan, habis itu kita jadikan ekstrak dan dicampur oleh bahan-bahan lainnya dan jadilah deodoran. Oke, seperti itu aja. Oke. Jadi pertama, pemirsa saya ulangi kembali bahwa ada limbah kulit delima itu, kulit buah delima itu dikeringkan, diambil ekstraknya, terus dicampur dengan tadi campuran-campuran yang memang seperti itu campurannya. Itu belajar dari mana, sayang? Kebetulan setelah kita cari-cari, searching di internet, kayak kita lihat-lihat juga kandungan-kandungan apa yang ada di dalam deodoran alami. Nah, kita setelah kita rangkum, kita simpulkan, akhirnya kita memutuskan untuk formulanya, inilah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat deodoran ini. Nah, di situ juga kita dibantu dengan guru pembimbing kan untuk menentukan takaran dan lain-lain sebagainya. Oke, untuk dapat formulanya itu kalian berenam berdiskusi, tapi bersama guru juga ya, guru yang memang khusus di bidang sains. Ya. Oke, keren, luar biasa, kalian bisa buat formula itu. Yang bergabung dalam pada saat brainstorming untuk formulanya berenam. Iya.
berenam ya? Sempat ada perubahan formula soalnya. Oh, sempat ada Ya, ya. tapi pas ada perubahannya berenam. Berenam. Iya. Oke, berarti Talita, Ihwan, Ziva kan sudah duluan bergabung ya sama Rio, ikut pada saat mau dibuat formulanya seperti apa? Iya. Ikut? Ikut. Talita bagaimana pada saat itu? Ada inovasinya dibuat terus ikut juga bergabung dalam pada saat buat formulanya seperti apa? Bagaimana kesan kamu? Ceritanya seperti apa? Maksudnya? Bagaimana pas kamu kayak Ikut andil pada saat kan buat formula gabung ya? Iya. pas bikin Prosesnya. Proses bikinnya? Iya. Oh, jujur pas itu perasaannya saya campur aduk karena pas itu saya juga lagi kesel dikit. Kesel kenapa? Hari itu juga saya ada latihan pentas. Oke. Nah, saya janjian datang jam 1:30. Saya sampainya di rumah sepupuku karena kan latihan pentasnya di rumah sepupuku. Saya sampainya jam 4. Oke. Ya, tapi ya saya juga ikut-ikut aja kayak bantu bikin-bikin karena ya mau bagaimana lagi soalnya saya juga like I'm also part of the group. Jadi ya saya bantu campur-campur glycerin ini, tapi ya Oke. ya begitu doang sih. Oke, ada kesan seperti itu ya. Kalian kan punya kesibukan masing-masing, tapi alhamdulillah bisa lah. Ya bisa. Oke, keren. Tapi menurut kalian nih, susah nggak untuk produk kali ini? Jujur idenya yang lumayan susah. Idenya yang susah. Iya. Prosesnya Nggak terlalu. lumayan tapi nggak terlalu juga. Kenapa bisa nggak terlalu? Padahal kalau saya memikirkan saja susah pasti ya. Karena kayak kita juga udah melakukan research awalnya. Oke. Ya jadi akhirnya dapet deh inovasinya kayak gini. Iya. Oh, tata caranya juga. Jadi pokoknya semua sudah ada lah, sisa dieksekusi. Iya. Sedemikian rupa sehingga mereka kan yang susahnya memang idenya. Ada tadi beberapa ide, 7 ide, akhirnya dikerucutkan jadi satu. Iya. Oke, luar biasa sih kalian, keren-keren, kritisnya tinggi banget sehingga bisa menghasilkan produk seperti ini. Namanya tadi apa produknya? Namanya D5, nama grupnya udah D5, namanya D5 karena D5 menghasilkan deodoran. Katanya ini deodoran yang berbahan alami ya. Terus efek sampingnya tidak ada pastinya. Saat ini sih tidak ada. Karena kebetulan ada Ikhwan dan Farizan juga yang sudah sempat coba. Oke. Oh, sudah coba. Siapa nih yang coba? Pak Ikhwan. Gimana hasilnya Ikhwan? Saat saya coba tuh mama saya juga sempat cium, katanya ini harum. Iya, harum. Jadi saya coba di saat mau berangkat, saat lagi berpakaian saya coba, dan saat sampai di sananya saya cium tidak ada baunya. Jadi maksudnya bau badan Iya, saya. betul. Itu sudah kamu pakai berapa jam? Dari jam 10. Sekarang estimasinya sudah berapa jam tuh? Jam 10 sampai di sana tuh jam jam 10-an, jam 9-an. Mungkin. Oh, jam 12 ya. Jam 12. Terus Kita sampai estimasinya berapa jam tuh? Seharian sih. Seharian. Kalau misalnya aktivitasnya itu agak kayak berat. Oke. Tapi cocok lah ya. Iya. Oke, berarti memang sudah dibuktikan dibuktikan ya bagaimana penggunaannya seperti itu, dan katanya tidak menghitamkan ya. Yakin? Kalau tidak menghitamkan sih saya cukup yakin ya, karena kebetulan sudah dites juga. Dan ini kan berbahan alami, dan biasanya deodoran lain yang mengandung bahan kimia itu kan dia bisa menghitamkan ketiak kan, iya betul, meninggalkan noda di baju juga. Iya, betul. Nah, makanya kita menghadirkan deodoran ini yang minim dengan bahan kimia supaya dia tidak menghitamkan ketiak. Oke. Tapi memang sudah dibuktikan seperti itu. Nah, pada saat di sana, pada saat sudah di Kuala Lumpur, Malaysia untuk ini, untuk penilaiannya sendiri seperti apa? Katanya di sana ada pameran ya? Iya. Iya, bagaimana kalian di sana? Boleh diceritakan
Kayaknya sering cerita Eliza nih. Yang lain dong cerita. Siapa? Talita boleh ya cerita di sana bagaimana pada saat proses kalian di sana. Tapi sebelumnya itu tadi kehektikan kalian pada saat H-1 buat produk ini untuk ke sana. Nah, itu kan kita semua janjian datang ke sekolah itu seharusnya jam 10. Oke. Nah, saya terlambat. Saya datangnya jam berapa ya? Pentas lagi kamu? Enggak. Oke. Saya emang lama siap-siap. Oh gitu. Oke. Nah, saya bilang, cepat Ji, saya ini siap-siap karena saya kira enggak Ji ini. Terus akhirnya saya pilih siap-siap jam 8. Saya selesai jam 10. Akhirnya saya berangkat ke sekolah 20 menitan. Oke. Ya begitu, terus sampai sekolah itu pun orang semua pada diam-diam, gak ada bikin apa-apa sebenarnya menurutku. Yang sibuk itu saya lihat Kak Ziva, Kak Nadia, Kak Ikhwan, Kak Rio sama saya ya di ruangan cuma diam doang main HP. Terus Kak Eliza pun di situ kayaknya masih nggak datang, lagi cari bahan soalnya. Akhirnya pas kita baru mengerjakan kayak ini, itu habis makan siang. Kita pergi makan dulu, istirahat lama sekali, terus ya akhirnya kita bikin, itu pun bikin lumayan lama karena ini resepnya belum dikirim. Terus kan yang sibuk itu kayak Kak Eliza sama Kak Azifa yang tahu takarannya kan itu lagi sibuk dibawa. Karena dia pun dia juga kayaknya karena dia tahu tapi dia lupa juga. Jadi ya akhirnya kita lama sekali menunggu. Pas akhirnya Kak Eliza dipanggil naik buat kirim itu semua resep-resepnya, ya udah. Oke. Akhirnya selesai. Itu pun yang bikin juga lama karena kita steril. Maksudnya kayak gimana? Jadi kan itu alat-alatnya itu kita harus steril semua. Nah, ada orang dia itu adalah intinya dia kalau ini depannya dia pegang begini. Dia bilang sudah steril ini lagi. Oke. Ya, tapi diulang-ulang terus lah proses steril yang bikin lama itu menurutku proses sterilnya karena Oke, itu ya. Iya. Pokoknya pas buat itu. Itu cerita H-1 sebelum keberangkatan untuk produknya yang baru akan dieksekusi. Ria tadi sempat apa nih yang mau dikatakan tidak sesuai dengan perkataan Talita, merujuk ke Royo kah? Kenapa? Kata Talita ya sesuai tapi sesuai, oke. Tapi sesuai kejadian. Alasannya kenapa sudah steril kok masih dipegang? Ya untuk aja sih kayak refleks aja. Sengaja. Cuman buat ganggu saja. Oke. Ikhwan. Itu saya tadi katakan cocok kan, dia diam-diam menghanyutkan seperti itu, diam-diam tapi membuat kalian rusuh gitu. Oke, tapi itulah cerita di balik mereka yang agak hektik di H-1 keberangkatannya, yang katanya produknya baru dieksekusi, tapi kata Eliza, Nadia semuanya gampang kok, mudah ya. Jujur gampang, lumayan ya, idenya doang yang di awal. Karena baru pertama mau pikiran apa, tapi pada saat eksekusi karena mereka sudah paham semua dengan apa yang akan mereka kerjakan, jadi akhirnya gampang ya, mudah ya, lumayan mudah. Nah, pada saat di sana bagaimana dengan 1 minggu kalian ada pameran ya? 1 minggu itu pamerannya berdiri? Enggak ya? Tidak, cuma 3 hari. Ya, gimana? 2 hari. Eliza boleh dong ceritain di sana bagaimana? Kalau untuk dari jadwalnya itu hari pertama itu ada judging sama exhibition. Jadi, berangkat tanggal 15 itu? Iya, enggak, tanggal 15 itu kita berangkat sampai agak malam. Oke, terus 1 hari agak free dan buat siap-siapin yang lain-lain gitu. Oke. Jadi prosesnya seperti apa? Tanggal 17 kita ada booth installation. Kayak ngehias-hias booth. Oke. Tugasnya Rio. Iya, tugasnya. Terus setelah itu tanggal 18 baru kita mulai opening ceremony, terus ada judging. Nah, sistem judgingnya itu nanti ada 2 juri, 2 juri yang akan datang ke boothnya kita sendiri. Terus nanti kalau misalnya memang sudah datang jurinya, langsung kita presentasi. Di presentasi. Dengar-dengar kalian unggul presentasi, betul nggak Eliza? Lumayan sih. Karena kita juga dalam presentasi ini kita bagi part. Jadi
kita teamworks. Oke. Jadi kita tidak yang cuman satu yang bicara. Betul. Kita bagi part, semua orang dapat buat bicara presentasi. Oh, jadi pas presentasi itu juri ada, terus presentasi hasil bagus karena kalian teamwork seperti itu, bagi-bagi per part-part. Kalian semua bicara, nggak ada yang cuman mungkin pakai itu kan, nggak ada mungkin yang cuman tekan-tekan enter doang. Nggak. Untuk share screen-nya, nggak ada gitu ya. Jadi semua bicara. Menurut kamu, kok bisa kalian dapat gold medal ini? Menurut kalian sih, perwakilan dari Eliza yang ngomong. Menurut saya juga karena presentasi kita yang bagus, yang memang isinya juga ada future development, terus ada SDGs-nya, bagiannya Rio, terus lengkap lah, kayak masuk kriteria gold. Oke. Ya. Jadi masuk kriteria itu. Pasti ada komentar ya dari jurinya. Kalau kamu bisa mencerna, juri itu mengapresiasi seperti apa dengan tim kalian D5 ini, sehingga kalian bisa dapat gold ini? Lebih ke presentasi gak sih, karena Ya. juri pertama pun dia bilang. Kenapa? Karena menurutku itu di presentasi dia lumayan appreciate, karena juri pertama setelahnya kita presentasi dia kayak like apa dia bilang, excellent presentation. Iya. Kalau terkait dengan produknya, komentarnya seperti apa? Kelanjutan gitu jadi. Iya, kalau produk mereka cuma nanya harga. Oke. Kalau misalnya kita mau jual ini di pasaran, mau berapa? Jadi ya. Kamu jelasinnya seperti apa? Jelasinnya kita itu kalau menjawab pertanyaan kita kayak apa sih? Nyambung kayak dibilang ini masih prototype, jadi kita belum terlalu pikirkan soal harga. Tapi kalau misalnya kita mau jual, sepertinya kita jual dari 30 sampai 50. Oke, kayak itu ya. Rupiah. Tapi intinya komentar dari juri setelah kalian mempresentasikan produk ini, mereka mengapresiasi gitu. Iya, lumayan. Mereka kayak suka dengan produk ini. Mereka mau merasa ini kreatif gitu. Iya. Dan yang paling dinotis presentasi kalian. Iya. Oke. Sesuai dengan oh banyak jurinya ya? Dua. Tapi yang pertama tuh dia lebih kayak ceria ini, like ya lumayan enak lah vibes-nya. Juri kedua itu aduh. Serius banget. Oke. Nah, tentunya semua hasil pasti didapatkan berdasarkan bagaimana komentar jurinya, dan juri mengatakan seperti itu ya, Eliza ya, bahwa ini bagus. Bertanya juga keberlanjutannya seperti apa dijual, berarti sudah ada kayak titik terang ke sana, kayaknya ini produk kami diterima ya. Iya, bisa jadi karena katanya kalau misalnya ini dikembangkan lagi bisa masuk ke dalam kayak komersial. Oh gitu. Iya. Kalau komentar-komentar teman-teman peserta yang lain ada nggak dapat kayak misalnya kayak menilai, mengapresiasi, memberi komentar positif terkait dengan produk kalian seperti apa? Lain nggak ada yang Karena apresiasi doang, dia cuma bilang good luck ya. Oh gitu, itu memberi semangat gitu, kayak gitu. Oke, tapi luar biasa sih. Saya tidak sampai expect kayak ada deodoran seperti itu. Dan setelah dari sini dapat gold medal, keberlanjutannya untuk produk kalian seperti apa? Siapa yang mau ngomong? Ziva. Oke, Ziva. Future development. Pakai bahasa Inggris lagi. Ya. Keberlanjutannya ini kan ada produk ya, kan kita maksudnya mau buat ini bukan hanya untuk karena ada kompetisinya doang. Untuk keberlanjutannya bagaimana kira-kira? Jadi kita ini sekarang lagi berencana untuk daftarkan ini ke hak ciptanya dan uji lab secara lanjut supaya bisa dipasarkan dan diproduksi dalam skala yang lebih besar. Jadi sekarang itu yang tugas kalian ya setelah dari sana, berarti belum berhenti tugas kalian after dari Malaysia ini ke sini untuk upgrade lagi. Oke, siap. Kita tunggu bagaimana launchingnya produk ini D5. Namanya akan terus D5 ya? Iya. Harus. Oke. Ini kalau misalnya deodoran kan biasa ada varian-variannya. Kalau di 5 produk kalian seperti apa? Saya kayak investor ya yang mau tanya-tanya produk ya.
Nah, karena kebetulan kita masih prototipe ya, dan ini masih percobaan juga. Jadi masih baru satu varian. Nah, mungkin untuk kedepannya kita bisa membuat deodoran dari kulit buah yang lain seperti nanas, jeruk, lemon, dengan aroma-aroma yang lebih bervariasi lagi. Oke, ini akan upgrade seperti itu. Saya dengar juga dari pembicara kalian, Pak Rizwan, katanya ini sudah dilirik investor. Betul nggak? Iya, sempat. Perasaan kalian gimana? Awalnya agak deg-degan juga sih, karena kan dia termasuk itu yang trade visitor. Terus waktu dia datang juga tanyain tentang harganya, tentang deodorannya gimana nanti kelanjutannya. Terus dia kasih kita kartu nama. Katanya Bisnis kan. iya. Oke, bisnis Katanya kalian tuh. Kurata terus minta email juga. Oh, berarti mereka sangat tertarik nih sama produk yang sudah kalian hasilkan. Berarti ada tugas yang lebih ribet lagi ya sekarang ya. That's penting. Nah, after dari Malaysia sana, tanggal berapa kalian pulang balik dari sana? 22. Tanggal 2. Baru ya, tanggal 22 Iya, baru. balik ke sini. Di sana seru nggak 1 minggu di sana? Seru banget. Seru. Kata di awal, kalian kayak sedih nih ninggalin Makassar ke Malaysia. Enggak juga sih. Enggak juga ya, sebenarnya sedih. Terus pas pulang mau di sana terus atau rasa mau cepat balik? Mau di Sana terus. Mau di sana terus. Boleh dong sharing pengalaman kalian di sana, apa yang bisa dijadikan pelajaran, apa yang bisa dijadikan inspirasi bagi teman-teman, mungkin kayak apa, seperti apa? Hal yang bisa mungkin pemirsa Berita Kota Makassar, siapa tahu ada yang seusai kalian, buat mereka iri, buat mereka kayak, wih mauku juga begitu deh, mau juga buat inovasi deh, mau juga buat prestasi deh, buat mereka iri. Siapa nih yang punya pengalaman yang seru banget di sana? Atau saya? Boleh. saya tidak ada pengalaman seru sih. Bisa. Siapa? Ivan. Karena kamu kayaknya paling bisa ya mempersuasi orang. Pengalaman di sana ya? Iya, buat mereka ini penonton iri. Oke, jadi itu kita di sana bertemu banyak murid, siswa-siswi juga dari berbagai negara. Tentunya juga kita berkenalan, kita bersosialisasi di sana. Dan juga tuh yang menurut saya paling berkesan saat kita semua berkumpul di apartemen, kita berbicara sama-sama, kita makan bersama. Itu menurut saya paling berkesan. Iya, itu paling berkesan ya, ketemu-ketemu. Cewek-ceweknya di sana cantik. Seru ya? Seru. Di sana dibiayai nggak? Dibiayai, tapi kita juga pakai duit sendiri, ada yang dibiayai juga. Oh, tapi dibiayai, intinya itu pasti membuat teman-teman semua iri ya, ke sana ke negara lain dibiayai, terus dapat prestasi, ada sertifikat internasional lagi, siapa yang nggak mau ya? Oke, jadi intinya itu. Hal begitu doang yang bisa buat iri orang. Yang lain ada nggak? Banyak ya, sampai lupa ya. Banyak sekali. Siapa? Talita kayaknya kayak apa ya? Di sana yang menurutku itu seru karena kita bisa keliling-keliling ke booth-booth yang lain, bisa lihat inovasi dari berbagai negara. Situ paling suka ada itu anak SD kelas, nggak tahu kelas 2 kayaknya, kelas 3. Iya, ada dia kayaknya dari Malaysia. Mereka juga bikin deodoran itu, mereka cara presentasinya lucu banget. Oke. Terus itu yang bikin saya kayak kagum karena mereka sudah tes lab, mereka juga sudah jual. Oh iya, itu ada kelas 2 SD, makanya saya bilang deh. Oke. Intinya kita berangkat dalam ajang seperti ini, pemirsa, banyak pelajaran yang bisa kita raih di sana. Kita bisa bertemu orang-orang yang mungkin di luar ekspektasi kita. Tadi anak SD yang membuat Talita, wow, luar biasa, anak SD tapi sudah bisa menghasilkan inovasi yang luar biasa, dan itu pasti menambah kayak semangat kalian, gairah kalian, kok mereka bisa sehebat itu, kita tidak bisa, maka membuat kalian semakin mau upgrade terus seperti itu ya. Oke, kalau pengalaman kayak wisata banyak ya? Kita wisatanya itu ke tempat mall-mall doang. Oh, mall doang. Oke, tapi enak ya. Kayaknya bawa ke sana, prestasi di apa namanya? Dinilai orang, wah semua ini anak cerdas. Oke, luar biasa. Saya dengar nanti next akan ada undangan ke negara lain ya?
Vietnam ya? Apa itu Rio? Coba tuh. Jujur tentang itu saya kurang Pernah tahu. Oke, yang Jadi, tahu. Tahu mungkin bisa. Siapa yang tahu? Kakak Nadia. Oke. Kalau yang ke Vietnam juga saya kurang tahu, tapi kalau misalnya yang ke Jakarta, ada. itu kita sempat dikirim lewat email juga undangannya, kayak kita disuruh siapa tahu tertarik mau join lagi. Nah itu dikirim lewat email. Nah lombanya sendiri serupa mirip seperti ini juga, hanya saja kali ini Indonesia menjadi tuan rumah. Oke, kalian diundang khusus nih untuk ikut. Ada rekomendasi lah kayak gitu. Iya. Oh, yang tadinya kan Nadia ya yang scroll cari informasi, dapat ini langsung masuk ke email. Ya karena pas pendaftaran itu kebetulan pakai emailku, jadi diinformasikan juga lewat email. Oke, berarti sekarang kalian ini sudah terbaca di database. Di database kalian ini kayak mumpuni untuk ikut lah, dipercayakan untuk ikut itu. Oke, luar biasa. Berarti perjuangan kalian yang berproses selama beberapa bulan ini tidak sia-sia. Boleh applause untuk kalian semua tim D5 dari Madania Makassar School yang sudah membuat inovasi deodoran dari limbah organik kulit buah delima. Betul. Ada pesan-pesan nggak? Pesan dan kesan. Iya, pesan-pesan mungkin pesan motivasi bagi teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang belum berani nih untuk bisa membuat grup seperti kalian juga, buat mereka tergerak hatinya. Menurut aku kalau memang kalian ada penasaran, rasa penasaran, langsung coba aja. Oke. Jadi nggak usah takut untuk mencoba. Lebih baik kita melakukan sesuatu daripada kita nggak lakuin apa-apa. Oke. Yes. Kalau penasaran langsung coba. Langsung coba aja. Oke. Yang lain ada? Boleh dong yang lain juga. Rio, saya mau tahu Rio. Pesan dan kesan. Iya, pesan-pesan buat mereka yang mungkin kayak pemalu kayak Rio tapi tidak berani coba. Jadi kan saat paling awalnya itu saya diajak langsung dengan ini Nadia Eliza. Awalnya saya saya ragu-ragu kan, tapi itu juga mama saya juga tahu dan dia juga kayak mau banget saya juga ikut ini. Akhirnya saya ya ikut juga dan itu saya berpesan ke teman-teman jangan takut. Jangan ragu. Jangan takut. Dan keluarkanlah itu kemampuan kalian. Ya, kemampuan kalian semua. Keluarkan kemampuan kalian semua, itu seperti itu. Good job Rio. Walaupun agak iya. Tapi keren. Eliza katanya kalau penasaran silahkan, pokoknya ubah rasa penasaran kalian sebagai menjadi hasil kayak gitu ya. Kalau penasaran doang kan terpendam gitu. Kalau Rio katanya walaupun takut jangan ragu, pokoknya jangan ragu, ikut aja, ada peluang dikabarin ikut, jangan menolak. Seperti itu ya. Dari Ikhwan, sang pria sport olahragawan. Jadi saya cerita dulu ya dari awal. Iya, panjang dari awal tuh pas itu selesai sholat ya, saya kalau tidak salah ingat saya di Parisuan minta saya untuk ikut. Dan itu mendadak banget karena pas itu selesai sholat saya lagi duduk-duduk di musola, Parisuan tiba-tiba ngobrol ke saya bilang mau ikut gak? Telepon mamanya sekarang. Jadi saya langsung telepon dan mama saya tuh kayak apa ya, kayak Ikhwan tapi kamu serius ya gitu. Jadi pada saat itu juga saya sempat underestimate diri saya sendiri, apakah saya bisa, apakah saya mampu. Jadi saya ikuti saja proses-prosesnya sampai sekarang. Jadi pesan saya jangan underestimate diri sendiri. Oke, jangan langsung meragukan diri, jangan langsung negative thinking terhadap diri kamu sendiri. Penutup, Ibu Nadia. Karena dia intinya apa? Kalau pesan dari saya ya untuk
kita semua, jangan pernah takut untuk berkarya, dan kalau misal kalian ada ide diutarakan saja, karena terkadang hal besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Oke. Jangan pernah takut dijudge oleh orang lain, karena orang lain belum tentu bisa seperti kita. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalian pernah dapat mungkin bisikan-bisikan di luar sana yang meragukan kalian? Semuanya pernah dapat? Eliza pernah dapat? Kita pernah. Berdua pernah dapat? Saat kita proses ini malah. Dan alhasil kalian bisa membuktikan. Mereka bilang apa? Udah dapat? Mungkin ada kayak ada beberapa yang agak meragukan kita juga. Mungkin kayak ngerasanya mungkin paling mereka nggak bakal dapat gold medal dan lain. Tapi hasil kita bisa dapat. Kalian mau bilang apa terakhir sebagai penutup? Buat siapa nih? Yang meragukan kalian? Oh, yang meragukan kita. Oh ya. Udah. Jangan sebut namanya, maksudnya apa ya? Tunggu. Jawab aja hasil dari mereka, mungkin mengatakan kayaknya tidak bakal lolos. Jawab saja di sini. Mungkin kalian meragukan kita, tapi kita sudah ngelakuin yang the best for us dan kita dapat yang hasil yang maksimal. Oke, cukup. Oke, sekian luar biasa. Terima kasih sudah sharing-sharing bersama kita semua di sini. Kita jadi tahu ada produk yang dihasilkan dari anak-anak Makassar, sekolah di Makassar yang sudah diakui di tingkat internasional, dan selanjutnya kita tunggu ya. Ini bisa dihasilkan lebih banyak lagi dan diperjualbelikan, karena katanya sudah banyak yang meminta juga seperti itu. Sudah ada yang merespon baik dan mereka tertarik dengan varian-varian tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Nadia. Ada, walaupun sekarang hanya lavender pemirsa, tapi nanti akan ada yang upgrade lainnya, dan kita tunggu kabar baik itu dari kalian semua. Terima kasih tim D5 atas kesempatannya hari ini. Kita sudah hadir langsung di sekolah kalian dan bertemu dengan anak-anak hebat seperti ini. Dan pemirsa, ini bisa menjadi pesan inspiratif kepada kalian semua bahwa dari mereka, hasil penasaran mereka, hasil keraguan teman-teman, hasil keraguan dalam diri mereka, dan hasil motivasi dari orang tua sendiri bisa membawa mereka sampai ada di titik seperti ini sejauh ini. Dan mereka katanya punya mimpi untuk kedepannya yang akan diraih, maka mereka akan memulai itu dari step paling awal. Hal kecil nantinya bisa jadi hal besar nantinya yang dicita-citakan, dan mereka akan menghasilkan hasil yang luar biasa lagi. Sukses buat kalian semua dan pemirsa Berita Kota Makassar. Jangan lupa terus tonton berita terlengkap lainnya hanya di YouTube PKM News Berita Kota Makassar, yang menghasilkan satu informasi Patpedia bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Saya Alika dan tim Berita Kota Makassar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Andi Rizwan Setiawan Syahrir, biasa dipanggil Pak Rizwan. Saya di sini sebagai pembimbing siswa yang ikut kegiatan D5 di Malaysia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Hidayanti. Saya adalah Kepala Sekolah SMP Madania Makassar. Oke, melihat dengan prestasi terbaru siswa-siswi SMP Madania Sekolah Makassar, bagaimana komentarnya mungkin dari kepala sekolah dulu? Kalau dari saya tentu saja saya sangat bangga dengan prestasi anak-anak, karena awalnya waktu pertama kali mereka meminta izin untuk mengikuti kegiatan ini, mereka hanya iseng dan tidak disangka-sangka dapat gold. Itu yang membuat saya bangga, terharu juga dengan mereka. Oke, dia bangga ya, terharu. Ya, selaku pembina selama ini? Oke, pembina terus terang idenya dari awal itu benar-benar nol, dan betul-betul ini idenya fix semua dari siswa. Saya hanya mendampingi dan mengarahkan. Tentunya sebagai pembimbing dari awal sampai akhir, saya tentu merasa sangat-sangat bangga dengan anak-anak. Jadi tentunya untuk siswa-siswa yang berhasil mendapat medali gold ini merupakan suatu prestasi besar. Pun untuk siswa-siswa yang belum ikut pada kegiatan ini bisa menjadi inspirasi untuk mereka untuk membuat karya-karya yang bisa diikutkan pada kegiatan World Young Investor Exhibition pada masa selanjutnya, ataupun kegiatan-kegiatan serupa. Ini betul-betul merupakan suatu batu loncatan untuk anak-anak untuk terus mengukir prestasi di kancah internasional. Oke, walaupun sudah sering ya di internasional di sekolah Madania ini. Iya, betul. Iya. Jadi ini pertama kali dalam bentuk tim ya. Iya, dalam bentuk biasanya anak-anak mewakili diri sendiri. Oke.
Katanya tadi kan buat produk, Ibu dan Bapak akan selanjutnya akan gunakan nggak produk yang dihasilkan siswa-siswinya ini? Insya Allah. Insya Allah. Kalau memang setelah di produksi massal terus ada dijual, bolehlah kita coba dulu ya. Coba dulu. Kalau memang cocok ke kita, kenapa tidak digunakan? Apalagi ini produk anak-anak kan, sambil membantu juga dalam bentuk menyemangati mereka dengan memakai produknya. Kalau sebagai Pak Rizwan dengan siswa-siswinya menghasilkan deodoran ini, bagaimana? Tentunya setelah sampai di Makassar ternyata kami juga belajar banyak hal, bahwa ternyata produk ini supaya tidak dicuri dan diambil sama orang lain, kita harus daftarkan ke HAKI dulu. Jadi selanjutnya step berikutnya adalah kita akan uji secara lebih lanjut, kemudian kita daftarkan ke HAKI supaya ini mencatat nama-nama siswa yang berprestasi juga. Kemudian nanti setelah sudah berhasil, baru kita pasarkan ke lebih banyak tempat lagi, bukan secara lokal, bukan secara nasional, bahkan mungkin secara internasional juga. Karena kemarin itu selama kegiatan exhibition, banyak sekali para turis dari Arab dan dari Malaysia dan dari lainnya itu mereka sangat antusias dengan produk D5 yang dibuat oleh anak-anak. Baik, terima kasih untuk Berita Kota Makassar sudah hadir meluangkan waktunya meliput anak-anak kami. Itu merupakan apa ya Pak Rizwan ya? Itu merupakan suatu kehormatan ya bagi kita. Sekali lagi terima kasih dan selamat ulang tahun untuk Berita Kota Makassar. Semoga semakin jaya.